Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, we will learn about sequence and series atau bisa diartikan sebagai barisan dan deret. We have menu. First, we have kompetensi dasar. Second, we have subject. Third, we have profile. And fourth, we have exercise. Sebelum kita mulai masuk ke subjek, lebih baik kita kenalan dulu yuk. And this is our team. My name is Ratih Caturisminingrum and my friend is Safiqah dan Nabila. Oke, kita akan langsung saja menuju ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. 3.6.1 menentukan pola bilangan pada barisan aritmatika. 3.6.2 menentukan pola bilangan pada barisan geometri. 3.6.3 menentukan jumlah deret geometri berhingga. Kemudian kita langsung ke subjek ya. In sequence and series, we will learn about number pattern, sigma, arithmetic, geometric, and convergence of geometric series. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang number pattern atau pola pada bilangan. Langsung kita klik. Di number pattern, kita akan belajar tentang number pattern, pola bilangan, sequence and series, number atau barisan dan deret angka, kemudian ada general form atau bentuk umum, dan example. Oke, yang pertama, number pattern. Number pattern is a pattern or sequence in a series of number. This pattern generally established in a common relationship between all numbers. Example, kita punya 1, 3, dan 5. Ini adalah barisan. Kemudian, 1 dan 3 memiliki beda positif 2. 3 dan 5 memiliki beda positif 2. Positif 2 adalah pola di antara semua bilangan ini atau semua angka ini. Kita lanjutkan. Kemudian ada sequence and series number. A sequence is a set of number right in a particular order. Maksudnya, barisan adalah tatanan angka yang disusun dengan urutan tertentu. Misalnya kita punya angka 2, 4, 6, dan 8. 2 ke 4 berjarak positif 2. 4 ke 6 berjarak positif 2. Dan 6 ke 8 berjarak positif 2. Inilah yang dinamakan sequence atau barisan. Kemudian, a series atau deret. A series is something we obtain from a sequence by adding all the terms together. Kita punya angka 2, 4, 6, dan 8. Maksud dari series atau deret ini adalah kita menjumlahkan semua angka yang ada. Berbeda dengan sequence tadi, kita hanya mencari polanya. Kalau di series, kita menjumlahkan semuanya. Jadi 2 ditambah 4, ditambah 6, dan ditambah 8. Kemudian ada general form atau bentuk umum. Kita lihat ya bentuk umum dari sequence. Kita klik. Bentuk umum dari sequence adalah U1, U2, U3, U4, dan UN. U1 sebagai first term, U2 sebagai second term, dan UN sebagai end term. Maksudnya U1 ini adalah batas awalnya.
atau awal dari barisan. Nah, untuk UN adalah akhir atau yang paling akhir dari barisan, seperti itu. Kemudian kita lihat yuk general formnya dari series. General form dari series adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah titik-titik ditambah UN, seperti yang ada di awal tadi ya, deret. U1 sebagai first term, U2 sebagai second term, UN sebagai end term. Nah, untuk series itu sendiri, kita menuliskannya sebagai SN atau sum dari N. Kita tuliskan sebagai SN sama dengan U1 plus U2 plus U3 plus U4 ditambah titik-titik ditambah yang terakhir adalah UN. Dan SN adalah the sum of sequence. Kita lanjut ke example ya. A sequence is given by the formula UN equal to 3n plus 5 for n equal to 1, 2, 3. Write down the first 5 terms of this sequence. Answer. Jadi kita punya n sama dengan 1. N ini adalah barisannya atau 5 terms. Jadi nanti n-nya ada 5. N1 kita masukkan ke rumus UN sama dengan 3N ditambah 5. Jadinya U1 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 8. Begitu seterusnya sampai U5. So, the first 5 terms in this sequence is 8, 11, 14, 17, and 20. Materi selanjutnya yaitu mengenai sigma. Sigma adalah cara menuliskan penjumlahan secara singkat. U1 ditambah U2 ditambah U3 hingga UN sama dengan sigma UI, I sama dengan atau dari 1 sampai N, di mana 1 sama dengan batas bawah, N sama dengan batas atas, I sama dengan indeks. Next, berikut merupakan contoh soal dari sigma, di mana nyatakan notasi sigma dalam bentuk himpunan pasangan berurutan dan tentukan nilainya. Sigma 5K, K dari 1 sampai 4 sama dengan dalam kurung 5 dikali 1 ditambah dalam kurung 5 dikali 2 ditambah dalam kurung 5 dikali 3 ditambah dalam kurung 5 dikali 4 sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20 sehingga sama dengan 50. Kemudian kita lanjutkan ke arithmetic ya. Arithmetic progression. An arithmetic progression or AP is a sequence of numbers such that the difference of any two successive members is a constant. Arithmetic progression can be written as A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, blah blah blah. The end term must be UN equal to A plus N plus 1 D. A for first term, N for end term, and D for difference. Jadi maksud dari arithmetic progression atau AP ini adalah barisan yang mempunyai bedanya itu sama. Jadi antar angka itu bedanya sama-sama 2, seperti itu. Kita bisa langsung lihat ke contohnya mungkin ya, biar lebih paham. Oke, contohnya, example, write down the 10th term of the arithmetic progression from 8, 11, 14, and blah blah blah. Oke, answer, A equal to 8. Jadi 8 ini adalah sebagai first term atau A.
Kemudian we have D, our difference is 3. Nah, jadi cara kita mencari D adalah U2 dikurangi U1. Kita akan menemukan D-nya. Begitu pula dengan U3 dikurangi U2 dan seterusnya. Nah, karena kita akan mencari 10 term, berarti rumusnya adalah U10 sama dengan A ditambah N-1 dikali D. Kita punya A-nya 8, kemudian kita punya N 10, dikurangi 1 dengan difference 3. Kita operasikan dan kemudian ketemulah jawaban 35. Jadi, angka ke-10 dari arithmetic progression adalah angka 35. Kita lanjutkan ke sum of arithmetic ya. Oke, the sum of arithmetic series. The sum of the term of an arithmetic progression gives an arithmetic series. Jadi kan the sum of arithmetic series berarti kita menulisnya sebagai Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN. Kita coba lihat yang selanjutnya ya. Oke. If the starting value is A and the common difference is D, then the sum of the first n term is Sn equal to half multiplied by n di dalam kurung A ditambah N-1 dikali difference, atau Sn sama dengan setengah N dikali 2N ditambah N-1 dikali difference. Tetapi jika kita mengetahui nilai akhir dari angkanya, the last term, kita bisa menuliskannya sebagai L. Instead of the common difference D, then we can write the sum as Sn equal to half multiplied by N, A plus L. A for first term, N for n term, D for difference, and L for value of the last term. Nah, kita lanjut aja ke contoh soalnya biar kalian lebih paham ya. Write down the Sn for this sequence 1, 3, 5, 7, 9, 11. Answer U1 sama dengan 1 sebagai first term, U2 sebagai second term kita punya 3, U3 kita punya third term yaitu 5, U4 7, U5 9, dan U6 adalah 11. Nah, karena kita kan carinya sum, jadi Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dan ditambah 11. Dan hasilnya adalah 36. Jadi, sum dari barisan ini adalah 36. Materi selanjutnya yaitu mengenai geometri. Yang pertama, barisan geometri. Barisan geometri adalah urutan di mana setiap suku baru setelah yang pertama diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan konstanta R, di mana konstanta R ini disebut dengan rasio. Jika suku pertama dari barisan geometri di mana suku pertama A, lalu rasionya R, maka barisan geometrinya A dikali R, A dikali R pangkat 2, A dikali R pangkat 3, hingga A dikali R pangkat N dikurangi 1, sehingga UN atau barisan geometrinya sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1, di mana A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio. Next, berikut contoh soal mencari
suku pada barisan geometri. Tuliskan 5 suku pertama dari barisan geometri, di mana suku pertama itu 1 dan rasionya 1/2. Pembahasannya, suku pertama sama dengan 1, kemudian rasionya sama dengan 1/2. Yang pertama mencari suku ke-1, yaitu sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 sama dengan 1 dikali 1/2 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 1 dikali 1/2 pangkat 0 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi suku pertamanya adalah 1. Sedemikian rupa dengan suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat dan suku kelima itu sama caranya, sehingga 5 suku pertama dari barisan geometri tersebut yaitu 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Next. Nah, kemudian materi selanjutnya mengenai jumlah deret geometri. Jika ingin mencari jumlah n suku pertama dari deret geometri, kita dapatkan Sn sama dengan A ditambah A dikali R ditambah A dikali R pangkat 2 ditambah A dikali R pangkat 3 ditambah hingga A dikali R pangkat N dikurangi 1, di mana A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, N sama dengan banyaknya suku. Jumlah suku-suku barisan geometri akan menghasilkan deret geometri. Jika nilai A itu awalnya dan rasio adalah R, maka jumlah dari N suku pertama adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R untuk R lebih besar dari 1. Kemudian Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1 untuk R kurang dari 1. Kemudian contoh soal mengenai jumlah deret geometri. Tentukan jumlah deret geometri dari 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 54 ditambah seterusnya, di mana ada 6 suku dalam deret tersebut. Pembahasannya, A sama dengan 2, R sama dengan 3, N sama dengan 6, di mana A adalah suku awal, R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Rumusnya, Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Kemudian jumlah suku ke-6 sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 3 pangkat 6 dibagi 1 dikurangi 3 sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 729 dibagi negatif 2 sama dengan 2 dikali negatif 728 dibagi negatif 2 sama dengan negatif dikali negatif 728 sama dengan 728. Materi selanjutnya yaitu mengenai jumlah deret geometri tak hingga. Jumlah tak terhingga dari deret geometri, nilai awal A dan rasionya R diberikan jumlah deret geometri tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah belajar. Nah, gimana kalau kita sekarang coba exercise-nya? Langsung saja ya. Kita masukkan namanya dulu. Terus masukkan kelasnya. Kita start deh. Oke, soal pertama. Find the sum of the first 50 terms of the sequence 1, 3, 5, 7, 9, bla bla bla. Aku mau coba ini deh, jawab 3500 kali ya. Kayaknya sih itu. Oke, soal nomor 2. How many terms are there in the geometric progression 2, 4, 8, bla bla bla,
7. Wah, ternyata aku cuma benar 1. Gak apa-apa deh, lain kali kita coba lagi ya, hitungnya yang teliti. Oke, itu sekian materi dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicoba exercise-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.